Nama Ika Gustian Cahyono, bekerja di Direktorat Polisi Perairan dan Udara, Polda Jawa Tengah. Pangkatnya. Terima kasih Sobat Pelaut. Loh, kok Sobat Maritim? Halo Sobat Maritim, selamat datang di Edu Maritim Podcast. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Sobat Maritim semua. Saat ini saya Dewanti yang akan menemani Sobat Maritim semua untuk membahas tentang Diklat Perwira Kapal Negara. Sobat Maritim, pada tanggal 21 Agustus 2024, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang kembali mencetak generasi baru pelaut Indonesia. Tidak hanya untuk kapal niaga, namun juga untuk kapal negara. Melalui penyelenggaraan Diklat Perwira Kapal Negara atau DPKN yang terdiri dari Diklat Perwira Mesin Kapal Negara tingkat 3 dan Diklat Perwira Dek Kapal Negara tingkat 3. DPKN tersebut diikuti oleh peserta yang berasal dari Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara, Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Ditpol Airut Kolpor Airut Baharkam Polri dan Dilpol Airut Polda. Nah, pada pagi hari ini tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh bapak-bapak ganteng. Beliau-beliau ini adalah lulusan dari Diklat Perwira Kapal Negara yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelaksanaan Diklat di PIP Semarang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Selamat datang di Terima podcast kasih. kami. Silakan memperkenalkan kepada teman-teman Sobat Maritim. Terima kasih. Nama saya Ika Gustian Cahyono, pangkat Aibda. Tugas saya di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, Polda Jawa Tengah. Terima kasih. Saya Bagus Wicaksono, pangkat Brigadir Polisi, Dinas Sehari-hari di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, Polda Jawa Tengah. Bapak-bapak ini di bagian apa sih Pak kalau di kantor? Saya sendiri bertugas di kapal patroli C2. Tugas saya memelihara kapal dan memelihara mesin dalam menunjang patroli kepolisian perairan dan udara. Dan untuk saya di kapal patroli tipe C2, bagian saya di Bintara Nautika. Diklat ini tuh berarti sangat berarti untuk menunjang pekerjaan Bapak sehari-hari ya Pak? Sangat dan sangat menunjang sekali untuk kegiatan kami selama bertugas. Banyak sekali lah input pengetahuan-pengetahuan tentang perkapalan, keselamatan, dan tentunya untuk menjadikan referensi kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah Bapak, mengikuti diklat ini nih Pak, itu inisiatif dari Bapak-Bapak sendiri atau memang ada seleksi dari kantor? Jadi dari pimpinan kami memerintahkan kami melalui surat perintah yang mana kami berdua mewakili Polda Jawa Tengah untuk mengikuti diklat ini. Ada seleksinya apa itu Pak dari kantor? Untuk seleksi sendiri mungkin dari pimpinan melihat kompetensi kami, kemudian masa dinas pekerjaan kami yang mana sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan diklat ini. Tambahan biasanya di dalam seleksi itu ada tes kesehatan. Tes kesehatan meliputi fisik dan narkoba gitu. Tes narkoba. Jadi di mana harapan pimpinan yang mengikuti diklat ini jangan sampai ada yang menggunakan narkoba, karena narkoba ini musuh negara yang terberat bagi kami, tugas kami. Berapa sih Pak keseluruhan jumlah personil yang mengikuti di DPKN ini? Untuk personil seluruh Nusantara, jadi dibagi menjadi dua. Untuk diklat dek kapal negara terbagi menjadi 24 personil, semuanya dari seluruh Nusantara dan juga dari Ditpol Airut Mabes Polri. Kemudian dari mesin pun juga 24 personil yang masing-masing semua dari seluruh Nusantara. Diklat DPKN ini terdiri dari tahapan apa saja Pak? Baik, diklat
Di sini di dalam PIP ini ada namanya tatap muka, yang berikutnya ada namanya ujian komprehensif, ada yang namanya pengisian buku itu TRB di atas kapal. Terus yang satunya ada namanya UKP. Ujian keahlian pelaut itu ya Pak? Betul, Kira ujian keahlian itu pelaut. ya. Materi pembelajaran apa saja yang diberikan Pak? Mungkin dari mesin, dari dek, apa saja sih Pak diklatnya yang diterima? Kalau untuk dari perwira dek kapal negara ada macam-macam Mbak, banyak juga. Mungkin bisa saya sebutkan ilmu pelayaran datar, kemudian ada sistem navigasi elektronik, kemudian ada kompas dan sistem kemudi, ada meteorologi, prosedur darurat dan SAR, kemudian peraturan pencegahan tubrukan di laut dan dinas jaga atau disebut juga P2TL, kemudian pencegahan pencemaran, konstruksi dan stabilitas kapal, undang-undang pelayaran dan peraturan pelaksanaannya, budaya keselamatan, keamanan dan pelayanan, kecakapan bahari, perlengkapan kapal, isyarat visual, permesinan kapal juga ada, teknologi informatika, olah gerak dan pengendalian kapal, bahasa Inggris maritim, penanganan dan pengaturan akomodasi, serta kami juga dapat mendapatkan diklat keterampilan Mbak, berupa BST, AFF, MFA, SSO, radar, ARPA, dan GMDSS. Banyak sekali ya Pak Luar pembelajaran biasa. yang didapat ya Pak. Mungkin dari mesin juga tidak kalah banyak ini Pak. Betul Mbak, kami malah justru lebih ribet lagi mungkin di mesin ini ternyata. Saya baru tahu juga ternyata jumlah materinya banyakkan mesin ternyata. Ya, kalau tahu sedikit saya ikut di yang jurusan nautik Mbak ini. Saya kan udah berumur ini, udah 45 aja masih semangat, masih mau ikut. Luar biasa. Kalau saya hari ini nggak bisa ikut di sini, terakhir kan 45 Mbak, umur saya udah pendidikan terakhir ini. Saya besok lagi nggak boleh pendidikan Mbak, dibatasi karena untuk mungkin regulasi untuk regenerasi lah. Saya ini sebagai penyemangat junior Pak bagus ini. Iya. Ya, jadi yang di teknik mesin ada beberapa diklat, yaitu dinas jaga mesin, bagaimana kita ini diajari jam jaga, bagaimana yang mulai 48 kayak gitu, seperti itu supaya teratur gitu Pak. Terus ada keselamatan prosedur darurat, bagaimana kalau kita di atas kapal ini mengalami suatu kedaruratan, bagaimana cara mengatasinya, kami juga diajari di sini. Dosennya mantap-mantap pokoknya. Dia sebagai pelaku langsung lah di atas kapal, udah pengalamannya luar biasa. Terus ada mesin penggerak utama. Mesin penggerak utama ini suatu mesin yang menggerakkan paling-paling ya, mesin utama, mesin induk lah katanya. Terus ada permesinan bantu. Permesinan bantu ini meliputi banyak hal. Ada pompa, ada boiler, ada insinerator, banyak hal. Terus yang berikut maritim, bahasa maritim Inggris ini sama dengan di nautik, sama. Terus ada elektronika. Elektronika ini mencakup tentang sistem elektronik yang ada di kamar mesin. Terus yang berikut ada sistem kontrol. Sistem kontrol ini dia menggantikan, alat ini menggantikan operasional manusia menjadi terkontrol dan teratur di dalam pengoperasian sistem di dalam kapal. Pencegahan pencemaran sama di nautik juga ada pencegahan pencemaran. Terus konstruksi stabilitas di nautik juga sama ada. Nah, terus undang-undang pelayaran ini juga mantap, ini dosennya Pak Suharso, ini sangat senior, sangat kita segani dan kita hargai. Terus yang berikut ada budaya keselamatan, keamanan, dan perbaikan permesinan kapal. Jadi setiap insan pelaut itu harus memiliki budaya keselamatan, keamanan, dan perbaikan kapal. Ada. Terus yang berikut penggunaan peralatan kerja manual. Kami juga diajari di mesin. Ada
alat-alat manual yang harus kita kenalkan, biarpun kita tidak ahli, paling tidak kita udah familiar kalau nanti di atas kapal, oh ini namanya bor, oh ini namanya mesin bubut, oh ini namanya gerinda, oh ini namanya apa itu, eh, alat pemotong besi dan lain-lain, Mbak. Jadi lengkap di sini, Semua. kita diajari di situ ada. Terus yang berikut teknologi informatik, ini juga terkait dengan era modern, harus ada teknologi informatika. Ilmu bahan, kita dikenalin di mesin itu, ilmu bahan untuk mengenalkan bahwa bahan yang dipakai kapal patroli, kapal niaga, kita dikenalkan di situ mulai dari besi baja, aluminium alloy, dan fiber. Desain gambar, bagaimana cara kita menggambar model-model Amerika, model apa, tentang menggambar. Terus yang berikut diktram. Diktram ini lebih banyak di nautik, mungkin di teknik ada berapa, 6 mungkin ya. Kalau di nautik ada 8. Salah satunya BST, dan AFF, MFA, SSO, RM, dan IMDG. Seperti itu, Pak. Ternyata Kira-kira. banyak sekali ya Pak pembelajarannya ya yang didapatkan. Berapa lama sih Pak diklatnya di PKN ini Pak? Untuk lama diklat, jadi kebetulan kami mulai dari tanggal 21 April sampai dengan 21 Agustus. Cuman untuk dari mesin, ini karena waktunya lebih lama, beliau ini selesai tanggal 10 September. 10 September. Seminggu ini berapa hari Pak? Berapa kali pelaksanaan? Untuk tiap hari kami melaksanakan pembelajaran 6 hari. Mm-mm. Senin sampai Jumat ada mata kuliah masing-masing tersebut. Kemudian untuk hari Sabtu kita melaksanakan praktek diktram. Berarti weekendnya tuh hanya minggu saja. Minggu kita bersiap. Minggu kemana nih Pak? Kami biasanya cuma jalan-jalan di Simpang 5, hanya untuk refreshing saja. Mas. Biar nggak pusing gitu ya Siap. Pak ya. Oke, Bapak kesannya apa sih selama mengikuti diklat di PIP Semarang ini, khususnya materi yang diberikan, bahan ajar, dan juga kualitas para dosen pengajarnya di PIP Semarang? Pembelajaran di sini sangat ini Mbak ya, sangat padat, karena kita belajar mulai jam 8 pagi sampai ada suatu pelajaran itu sampai malam, karena mungkin materinya banyak, jadi harus sampai malam. Tapi tidak semuanya, ada beberapa, atau cuma 2 atau 3 itu sampai malam yang harus diselesaikan karena pelajarannya banyak. Terkait dengan dosen di PIP ini, dia rata-rata yang mengajarkan kami ini sudah senior semua Mbak. Pastinya dia banyak pengalaman, sampai kadang-kadang kita peserta ini bingung yang mau ditanya apa gitu, karena berangkat dari kantor kita ini mungkin sedikit pengalaman, dia segudang pengalaman, jadi terjadi perbedaan seperti itu. Kami kadang-kadang mau bertanya apa yang mau ditanyakan, jadi ya kita dengar, nanti yang nggak jelas sedikit-sedikit tanyalah, biar di dalam pelajaran ini bisa cair gitu Pak. Tidak kaku kita antara dosen dan muridnya. Pokoknya mantap banget lah dosen PIP ini. Kalau menurut saya pribadi, satu kata, excellent. Wah, keren. Dari PIP ya. Jadi dari dosen-dosen ini, beliau-beliau ini tenaga ahli semua. Kemudian beliau ini sudah ahli nautika 1. Kemudian beliau ini tidak hanya berlayar di domestik, sampai mancanegara manapun juga. Jadi beliau-beliau ini, dosen ini sudah sangat pengalaman. Jadi kami tahu akhirnya ilmu-ilmu dari beliau ini. Terima kasih sekali. Kemudian dari lingkungan sendiri juga sangat kondusif, lingkungan memadai, dari alat-alatnya juga mantap dan lengkap, luar biasa. Berarti alat-alat di sini ya Pak ya, Alat-alat di simulatornya, sarananya, alat bantunya semua sudah cukup Semua memadai ya sudah Pak ya. lengkap. Wah keren nih Luar PIP biasa. Semarang nih Pak. Oke. Proses diklat bapak-bapak ini tidak mungkin pulang pergi kan Pak. Bapak pasti tinggal di Semarang gitu untuk mengikuti diklatnya. Selama tinggal di Semarang nih Pak, tinggal di mana? Kami di PIP ini
ada 48 peserta dari Polri. Kami ditempatkan di mes Kombi-Rigel. Jadi kita fasilitasnya lengkap di situ, Bu. Ternyata ada wifi, ada laundry gratis, ada minum air gratis di situ. Dan nggak kalah pentingnya, fasilitas olahraga pun di sini ternyata sangat lengkap. Kita bisa berenang, ada olahraga lain lah, ada futsal, ada voli, ada banyak lah untuk kegiatan olahraga supaya badan kita tetap terjaga dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi sarana dan prasarananya memang sudah tersedia dari PP Semarang ya Pak? Betul. Setelah mengikuti diklat nih Pak, apakah ilmu yang diperoleh itu bermanfaat untuk menunjang pekerjaan Bapak sehari-hari? Jadi alhamdulillah setelah kami selesai melaksanakan diklat, untuk ilmu-ilmu ini sangat bermanfaat untuk keseharian kita melaksanakan dinas. Jadi yang diharapkan dari pimpinan untuk masuk ke sini, akhirnya nanti kita menjadi personel menjadi yang unggul, kemudian kami bisa mengimplementasikannya pada saat kita melaksanakan tugas. Tidak hanya ilmu-ilmu tadi, kedepannya kami lebih jadi profesional. Dalam artian kita lebih mendekatkan diri ke masyarakat itu lebih humanis. Tidak hanya dari ilmu tadi, karena kan tugas kami juga Harkamtipmas, pelindung pengayom masyarakat di wilayah hukum perairan. Bapak setelah merasakan manfaat yang diperoleh dari Diklat Perwira Mesin Kapal Negara dan Diklat Perwira Dek Kapal Negara di PP Semarang, mohon Bapak sedikit saja menyampaikan testimoni dan ajakan kepada rekan-rekan di luar sana untuk dapat bergabung bersama PP Semarang. Silakan. Baik, terima kasih. Ayo rekan-rekan Polair Senusantara, mari kita ikuti diklat di PIP, diklat kapal negara. Banyak manfaat, banyak ilmu yang didapat di sini. Tetap semangat. Arnafat Darmamahe, karena di laut kami bangga. Selamat pagi rekan-rekan Polair Senusantara. Silahkan mengikuti diklat ini, berlomba-lomba untuk bisa ke PIP Semarang, karena nantinya kita bisa menjadi SDM Polri, khususnya personil Polair yang unggul, profesional, dan dapat meningkatkan kualitas SDM kita dengan baik di era gempuran globalisasi ini. Dan tetap semangat untuk rekan-rekan yang menjalankan tugas. Arnafat Darmamahe, karena di laut kami bangga. Itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Bagus dan Bapak Ika yang telah sukses menyelesaikan Diklat Perwira Mesin Kapal Negara tingkat 3 dan Diklat Perwira Dek Kapal Negara tingkat 3 di PP Semarang. Semoga dapat menjadi bekal yang berguna dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di unit kerjanya, khususnya di pengoperasian kapal negara. Terima kasih Bapak Bagus. Terima kasih Bu Dewa. Semoga dapat bertemu kembali di diklat selanjutnya ya Pak. Amin, Sehat terima selalu. Dan untuk Bapak Ika, Ya, Bu. semangat kasih. telah mengikuti diklat sampai selesai ya Pak. Terima kasih untuk sharing dan pengalamannya. Terima kasih. Terima kasih Sobat Maritim yang telah menyaksikan podcast hari ini. Tunggu kami di topik-topik selanjutnya. Salam Salam laut. Dah.